Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran tematik untuk pertemuan kedua dan ketiga. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin. Baik, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa kita masuk di pembelajaran kedua dan ketiga. Subtema 1 di tema 3D. Ingat ya, ini sudah tema 3D. Selamat pagi untuk Ananda semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat dan selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai, Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini masih berkaitan dengan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang hak dan kewajiban, di mana kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ingat ya, kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh haknya kita. Berarti itu masuk ke kewajiban. Misalnya Ananda adalah seorang siswa. Ananda itu memiliki kewajiban untuk belajar atau untuk mengikuti proses pembelajaran. Setelah Ananda melakukan kewajiban Ananda, berarti Ananda memperoleh hak. Hak adalah segala sesuatu yang Ananda terima yang membuat Ananda merasa senang dengan hal tersebut. Di mana tadi kewajiban Ananda sebagai seorang siswa adalah mengikuti proses pembelajaran. Berarti hak Ananda adalah memperoleh ilmu atau Ananda bertambah ilmunya, seperti itu. Kali ini kita akan mengaitkan hak dan kewajiban dengan keadaan yang lain atau kondisi yang lain, yaitu menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan makan makanan yang bergizi, mandi yang teratur, yaitu mandi di pagi hari dan juga di sore hari, serta berpakaian yang bersih. Berarti berpakaian yang bersih ini setiap hari wajib mengganti pakaian, tidak menggunakan pakaian berulang-ulang. Misalnya hari ini sudah memakai pakaian yang ini, besok masih menggunakan pakaian yang sama. Berarti pakaian yang digunakan selama 2 hari itu pasti bukan merupakan pakaian yang bersih, maka harus diganti. Selain itu, istirahat yang cukup juga penting bagi kesehatan tubuh. Salah satu bentuk istirahat adalah waktu tidur malam. Kita memerlukan waktu tidur malam minimal 8 jam dalam sehari. Ingat ya, 8 jam sehari ini bukan hanya di malam hari. Misalnya Ananda di siang hari sudah tidur 2 jam, berarti untuk malam harinya Ananda boleh tidur hanya 6 jam saja. Intinya dalam sehari semalam Ananda harus tidur selama 8 jam. Efek dari tidur yang cukup membuat badan menjadi segar kembali, sehingga badan tidak lemas. Tidur merupakan istirahat yang dapat mengembalikan kesegaran tubuh setelah seharian melakukan kegiatan. Misalnya, tadi dari pagi sampai siang Ananda adalah waktu untuk belajar. Sehingga di siang hari Ananda gunakan
waktu untuk tidur beberapa jam atau menit, sehingga yang tadinya setelah lelah belajar maka tubuh Ananda akan kecapean, maka Ananda gunakan beberapa saat untuk tidur agar Ananda kembali memperoleh tubuh yang segar atau merasa segar kembali, seperti itu. Bersantai atau berekreasi juga merupakan bentuk istirahat. Dengan bersantai, kita dapat mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita setelah lelah beraktivitas. Pergi berekreasi ke tempat yang indah juga dapat membuat pikiran kita segar dan gembira. Jadi, ada beberapa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu memakan makanan yang bergizi, yang kedua mandi teratur, yang ketiga berpakaian yang bersih, dan yang terakhir itu adalah tidur serta bersantai atau berekreasi ke tempat yang menyenangkan. Bapak ulangi ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar tubuh kita selalu sehat. Yang pertama adalah memakan makanan yang bergizi atau makanan yang sehat. Yang kedua, mandi teratur. Usahakan mandinya dalam sehari itu 2 kali. Yang ketiga adalah mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Yang keempat, tidur teratur atau istirahat ya. Istirahat ini dapat dilakukan dengan tidur yang teratur, misalnya dalam sehari semalam tidurnya 8 jam. Dan yang terakhir, atau bisa dengan bersantai atau berekreasi ke tempat yang menyenangkan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Menjaga kesehatan tubuh adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Selain beristirahat yang cukup, kewajiban menjaga kesehatan tubuh juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan. Kebersihan tubuh dapat dijaga dengan mandi secara teratur, seperti yang Bapak tadi jelaskan, bahwa setiap hari setidaknya kita mandi 2 kali sehari. Kebersihan berpakaian juga harus dijaga. Nah, seperti yang tadi Bapak juga sudah jelaskan, pakaian yang kita pakai jangan sampai dipakai 2 hari berturut-turut. Jika pakaian kotor dan basah, sebaiknya diganti dengan pakaian yang bersih dan kering. Nah, ini jelas. Misalnya pakaiannya sudah dipakai 2 hari, maka harus diganti. Atau misalnya pakaiannya terkena kotoran, maka jangan dipakai lagi atau diganti dengan pakaian yang lebih bersih. Atau pakaian yang kita pakai misalnya basah atau terkena air hujan karena kita kehujanan, maka segeralah diganti. Jangan ditunggu pakaian yang basah tadi sampai kering di tubuh. Dengan begitu, tubuh akan terhindar dari kuman penyakit. Selain karena kotor, kita juga berganti pakaian ketika akan berangkat ke sekolah. Ini jelas, pakaian yang di rumah dengan pakaian yang di sekolah adalah berbeda. Di rumah kita bebas menggunakan pakaian yang seperti apa saja atau seperti pakaian yang kita mau. Tetapi di sekolah kita harus mengenakan seragam yang telah ditentukan, ya. Kita berkewajiban untuk mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan. Pakaian yang akan dikenakan harus rapih dan bersih. Ini jelas ya. Jangan memakai pakaian misalnya lusuh, pakaian yang sudah kotor, ya. Mendapatkan pakaian yang bersih merupakan hak anggota keluarga. Dengan mengenakan pakaian yang bersih, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat dan terhindar dari penyakit. Di mana tadi kewajiban kita adalah menggunakan atau memakai pakaian yang bersih,
maka pakaian yang bersih itu merupakan haknya kita. Tadi kan pakaiannya misalnya kotor, kita harus mengganti pakaian tersebut dengan pakaian yang bersih. Ketika kita ganti dengan pakaian yang bersih, berarti kita sudah memperoleh haknya kita untuk memperoleh pakaian yang bersih. Kira-kira seperti itu. Membiasakan hidup rapi dan teratur. Kalau tadi kita membiasakan hidup bersih, sekarang kita membiasakan hidup rapi dan teratur. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita terbiasa hidup rapi dan teratur. Yang pertama, meletakkan kembali barang yang telah digunakan ke tempat semula. Misalnya Ananda menggunakan misalnya gunting atau misalnya menggunakan pisau, berarti setelah menggunakan gunting atau pisau tersebut, maka Ananda harus mengembalikan kembali ke tempat semula, di mana misalnya gunting itu diletakkan, di mana pisau itu diletakkan, gitu ya. Misalnya Ananda sedang membaca buku atau membaca buku, ya, maka buku itu setelah Ananda baca kembali letakkan ke tempatnya semula. Misalnya tempatnya buku tersebut adalah di rak, maka buku yang telah dibaca atau buku yang sudah selesai dibaca maka dikembalikan ke raknya kembali. Selain itu, merapikan buku dan alat tulis setelah selesai belajar. Ini jelas, misalnya Ananda di malam hari belajar, di meja belajarnya Ananda setelah selesai, maka buku-buku yang telah dibaca, yang telah ditulis, maka kembalikan kembali ke tempatnya atau masukkan ke dalam tas. Begitu juga dengan alat tulisnya. Selain itu, perlu Ananda biasakan untuk menyiapkan buku pelajaran di malam hari agar Ananda di pagi hari tidak terburu-buru sehingga menyebabkan ada beberapa buku yang ketinggalan atau terlupa. Ya, menyiapkan buku pelajaran di malam hari ini sangat penting. Yang terakhir adalah tidur tepat waktu sehingga Ananda nanti di pagi hari tidak kesiangan untuk bangunnya. Misalnya Ananda tidurnya jam 9 atau jam 10 pagi, jam 10 malam agar nanti Ananda bisa bangun tepat waktu untuk sholat subuh. Misalnya seperti itu. Tidur tepat waktu ini membuat kita nanti tidak mengantuk karena kita tidurnya cukup. Misalnya gini, kita tidur jam 10 maka kita bangun ketika subuh. Kalau misalnya kita tidurnya seperti itu, maka di pagi hari atau di subuh hari kita tidak akan merasa ngantuk lagi, ya. Baik, kita lanjutkan menentukan bentuk penjumlahan. Materi ini Ananda dibebaskan untuk menentukan jumlah atau menentukan bentuk penjumlahan yang ingin Ananda lakukan atau buat, ya. Sebagai contoh, di sebuah pabrik alat tulis terdapat persediaan 2.800 pulpen. Pulpen tersebut akan disalurkan sebagian ke toko-toko alat tulis. Ini toko-toko, nak, ya. Tentukan 3 kemungkinan berbeda. Bapak ulangi, tentukan 3 kemungkinan berbeda. Banyak pulpen yang sudah disalurkan dan banyak pulpen yang terdapat di pabrik tersebut. Ini maksudnya pulpen yang sudah disalurkan ke toko-toko dengan pulpen yang masih tersedia di pabrik. Ananda tentukan sendiri tuh bentuk penjumlahannya sehingga nanti masih sesuai dengan jumlah pulpen yang ada di pabrik, yaitu 2.800. Berarti nanti jumlah pulpen yang disalurkan dengan jumlah pulpen yang masih terdapat di pabrik itu jumlahnya harus 2.800. Mari kita selesaikan bersama. Jika tadi jumlah pulpen adalah 2.800, maka Bapak akan buat bentuk penjumlahannya seperti ini. Pulpen yang sudah disalurkan adalah 2.000. Maka 2.000 ini Bapak jumlahkan dengan pulpen yang masih tersedia di pabrik, yaitu 800. Sehingga jumlah pulpen yang sudah disalurkan dengan jumlah pulpen yang masih tersedia di pabrik itu adalah 2.800.
sesuai dengan jumlah pulpen yang tersedia tadi di awal di dalam pabrik, yaitu 2.800. Ini bentuk pertama yang dapat Bapak buat, yaitu 2.000 ditambah 800 sehingga 2.800 ya. Kemudian bentuk penjumlahan yang lain yang dapat Bapak buat adalah pulpen yang sudah disalurkan Bapak misalkan 1.800. Sedangkan pulpen yang masih tersedia di pabrik adalah 1.000. Jika pulpen yang sudah disalurkan dengan pulpen yang masih tersedia di pabrik jumlahnya adalah, jika dijumlahkan jumlahnya adalah 2.800. Maka ini adalah bentuk kedua yang Bapak buat ya. Perlu diingat di sini, bentuk penjumlahannya atau bilangan yang dijumlahkan itu bebas asalkan nanti hasilnya tetap 2.800 ya. Nanti Anda bisa coba sendiri dengan bilangan-bilangan yang lain. Nah, yang ketiga, pulpen yang sudah disalurkan adalah 1.500. Berarti pulpen yang tersedia di pabrik atau pulpen yang masih tersisa di pabrik adalah 1.300. Sehingga apabila dijumlahkan hasilnya adalah 2.800. Seperti itu. Kalau misalnya Pak, saya mau buat misalnya gini. Pulpen yang sudah disalurkan adalah 500. Berarti pulpen yang masih tersedia di pabrik adalah 2.300. Jika dijumlahkan 500 dengan 2.300 hasilnya adalah 2.800, maka itu pun boleh asalkan hasilnya masih tetap 2.800. Baik ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bapak nanti. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup demikian saja. Bapak cukupkan dengan kesimpulan bahwa setiap orang yang ingin mendapatkan haknya berarti dia harus melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya, di mana kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh hak, sedangkan hak adalah sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban, seperti itu. Nah, untuk bentuk penjumlahan di materi ini, penjumlahan itu bebas dengan bentuk-bentuk bilangan yang Anda inginkan ya, tidak ditentukan atau tidak dipaksakan bentuk penjumlahannya seperti yang diinginkan, tapi terserah Anda untuk melakukannya bentuk penjumlahannya sesuai dengan keinginan Anda, kira-kira seperti itu. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.